Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita kembali lagi dalam perkuliahan kita, ya, dimana perkuliahan kita ini ya seperti biasa dengan mata kuliah material teknik, ya, dimana di material teknik ini ya kami sampaikan lagi kepada adik-adik sekalian yang tentu ya sudah memasuki semester 2 ya di jurusan teknik mesin Universitas Fajar, ya, dimana di teknik mesin ini ya khususnya di mata kuliah material itu merupakan cabang ilmu pengetahuan yang fokus pada karakteristik, perilaku dan aplikasi material dalam desain dan manufaktur mesin. Ya, material teknik mesin ini ya mempelajari berbagai jenis material seperti logam, seperti polimer, seperti keramik dan komposit, serta bagaimana cara mengelola dan mengaplikasikan dalam konstruksi mesin dan sistem rekayasa lainnya. Maka dalam perkuliahan ini diharapkan kepada adik-adik mahasiswa sekalian ya bisa lebih memahami bagaimana mengikuti material mata kuliah material teknik ini ya secara ya berkesinambungan, bahwa tujuan perkuliahan kita ini merupakan pengetahuan dasar untuk perencanaan ya khususnya di bidang mekanikal melalui pembahasan sifat serta perilaku berbagai jenis material. Maka diharapkan ya mahasiswa memiliki gambaran tentang berbagai hal yang dicermati dengan seksama ya terkait dengan proses pengerjaan maupun kebutuhan penggunaan yang spesifik. Ya diharapkan ya perkuliahan kita ini memberikan ya informasi kepada adik-adik sekalian ya berkaitan dengan material teknik ini ya khususnya ya beberapa jenis material yang adik-adik harus bisa pahami ya, mulai dari proses spesifikasinya, mulai dari proses karakteristiknya, mulai dari perilaku dan di mana diaplikasikan material yang akan digunakan seperti itu. Nah, di mana material teknik mesin ini mempelajari berbagai jenis ya, seperti material logam, polimer, keramik dan komposit. Nah, tentu ini akan menjadi sebuah informasi bagi adik sekalian agar ya adik-adik bisa lebih memahami di pertemuan yang akan datang. Yang mana perkuliahan kita pada kali ini adalah berkaitan dengan material teknik, di mana ketika kita sebagai seorang anak teknik khususnya di mekanikal, karbon, dalam baja karbon itu bisa kita lihat ada baja karbon rendah itu karbonnya 0,3% itu untuk baut, mur, lembaran plat, tabung pipa, komponen mesin berkekuatan rendah. Jadi ya secara umum bisa kita lihat di baja karbon itu ya menurut kandungan karbonnya bahwa karbon di bawah 0,3%, maka produk yang dihasilkan itu adalah baut ya, mur, ada lembaran plat, ada tabungnya, ada pipa, komponen mesin berkekuatan rendah. Nah, baja karbon menengah ya, kalau baja karbon menengah itu 0,3% karbonnya ya, antara 0,3% dan 0,6%. Ini kandungan besi ya di 2,11 sampai 4,50% karbon ya. Jadi dia kalau bisa kita lihat dalam besi cor itu, untuk produk besi cor itu ya dia di besi tuang disusun oleh ya 2,11 sampai 4,50% karbon dan 3,5% silikon. Kandungan Si mendekomposisi Fe3C menjadi Fe dan alfa dan C. Seperti itu bisa kita lihat karbonnya dia alfa dan karbon Fe3 menjadi Fe alfa dan C atau karbon seperti itu. Bisa kita melihat bahwa
Ya, pada tahapan pemilihannya, jadi kami jelaskan sedikit terkait masalah proses tahapan pemilihan. Kita lihat di atas, kalau besi cor dan dia bisa dilihat keras dan lembek. Nah, ini besi cor putih disusun oleh besi alfaya dan besi karbida Fe3C. Nah, terbentuk melalui pendinginan cepat. Nah, dia ketas, tahan pakai dan sangat keras. Nah, kalau ada besi cor putih yang bisa kita lihat. Nah, ini besi cor malleable, disusun oleh besi alfa dan karbon, dibentuk dari besi cor putih yang diambil ya pada 800 sampai 900 derajat Celcius. Nah, lepas positif CO dan CO2. Nah, ini semua jenis-jenis ya besi cor yang adik-adik perlu pahami. Maka ya bisa kita melihat ada beberapa jenis-jenis garis yang terlihat. Ya, maka material teknik yang bisa kita kelompokkan, yang pertama adalah ada metals ya. Nah, bisa kita lihat di atas jenis ya. Yang pertama adalah jenis, yang kedua adalah penggunaannya, mau digunakan di mana, dan ketiga sifatnya. Apakah material yang kita ingin rencanakan ini adalah atau membuat dalam manufacturing adalah jenisnya adalah polimer? Apakah yang kita rencanakan adalah jenis keramik, atau apakah yang kita rencanakan adalah jenisnya komposit? Maka kita harus mengetahui jenis material yang dipakai, proses yang digunakan, bentuk setelah proses. Ini sangat penting untuk kemudian menjadikan dasar agar proses manufaktur kita itu dalam proses pembuatan produk, dalam hal ini proses manufaktur itu bisa menghasilkan sebuah jenis material yang produknya baik seperti itu. Nah, di mana bisa kita lihat ada, kalau di proses itu ya bisa kita lihat ada proses, ada casting, ada moldingnya, ada powder method, ada desining. Nah, kalau di materialnya itu ada metalsnya, ada keramik, ada glass, ada polimer, ada komposit. Di mana adik-adik bisa memahami bahwa dalam sistem pembelajaran kita ini, khususnya di bidang material, melalui pembahasan sifatnya serta perilaku berbagai jenis material, kekuatannya, keuletan, ya, tinggi dan kandungan, ya CF-nya tinggi. Nah, kandungan lain ada Ni, ada MO, ada Cu, Ti, Si, ya, Mg dan seterusnya. Jadi ini adalah daya tahan karat. Nah, sifat tahan korosi ya, kalau tahan karat itu ya artinya baja yang digunakan biasanya banyak di daerah apa? Ya, daerah pesisir, daerah yang basah, atau daerah laut, atau daerah berair. Maka diperlukanlah penggunaan baja tahan karat seperti itu. Nah, di mana sifatnya baja tahan karat tersebut? Nah, itu sifat tahan korosi. Seperti itu, ada kekuatan, ada keuletannya tinggi dan kandungan ya C-nya tinggi seperti itu. Ada kandungan yang lain juga yang bisa menjadi ya salah satu sifat yang mampu memberikan ya, tahan dari korosi atau karat. Kekuatannya sebuah turbinnya dalam pesawat, maka bisa kita lihat berapa pressure atmosfernya dan temperaturnya ya, yang bisa kita lihat ada sekitar 0 sampai 40 ya, ada 0 sampai 1500 temperatur. Logam, ada polimer, ada keramik, ada komposit. Untuk mikro, butir, alfa halus, fase kedua, matensif dan besi. Nah, produknya dia pelat, balut dan profil. Ada kalau di proses itu ya bisa kita lihat ada proses, ada casting, ada moldingnya, ada powder method, ada dressing. Nah, kalau di materialnya itu ada metalsnya, ada keramik. Jadi kalau berbicara masalah material itu adalah selalu berbicara salah satunya adalah masalah karakteristik, perilaku dan aplikasi material dalam desain dan manufaktur mesin.
seperti itu. Nah, material teknik mesin ini mempelajari berbagai jenis material, ya. Jadi dalam membuat sebuah produk, maka ya perlu kita perhatikan ya di sini ada proses perencanaan. Nah, jadi pada saat kita ingin membuat sebuah produk manufaktur, maka ada beberapa item yang perlu kita perhatikan untuk kemudian kita bisa jadikan sebagai ya acuan ya agar ya proses manufaktur ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ini semua adalah merupakan jenis material yang tentu akan digunakan di dalam ya apa di dalam industri, karena di sini adalah merupakan ya dasar dari proses pembelajaran kita, sehingga nanti adik-adik bisa yang memahami lebih jauh dan lebih dalam lagi yang berkaitan dengan logam, yang berkaitan dengan manufaktur tersebut. Nah, oke, sampai di sini sudah dimengerti, sudah dipahami. Oke, baik. Nah, saya berharap para adik sekalian, ya di dalam perkuliahan kita ini harus betul-betul bisa memberikan ya, gambaran umum. Semoga bisa memberikan gambaran ya kepada adik-adik ya berkaitan dengan ya material teknik ini. Dengan melakukan proses pembelajaran kita ini, adik-adik nantinya akan semakin paham dan semakin mengetahui bagaimana proses pembelajaran kita khususnya di material teknik ini. Ya, semoga di pembelajaran selanjutnya ya adik-adik ya bisa lebih memahami dan bisa lebih mengetahui ya apa yang kemudian menjadi proses pembelajaran kita, sehingga ya adik-adik bisa lebih paham berkaitan dengan ya keilmuan kita. Mungkin ya ada yang ingin ditanyakan nanti atau ada yang didiskusikan, silakan. Ya tentu akan menjadi ya bahan ya informasi bagi kita agar adik-adik bisa ya semakin menambah lagi pengetahuan untuk lebih mendalami keilmuan di material teknik ini. Kalau tidak ada lagi ya mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan lagi deh? Sudah cukup? Ya, adik sudah dimengerti? Adik yang sudah mengerti pahamnya? Bisa dijelaskan sedikit apa yang kemudian menjadi proses pembelajaran kita pada hari ini? Ya, bisa dijelaskan sedikit sebelum kita tutup. Ya. Ayo. Bisa? Ya. Ayo. Iya, bagaimana? Yang berkaitan dengan material tersebut, apa yang Anda ketahui? Iya. 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 Nah, itu adalah untuk proses manufaktur. Jadi di dalam material teknik itu, nah, di situ adalah ada proses manufaktur yang bisa kita jadikan sebagai informasi bahwa di dalam proses manufaktur ini perlu diperhatikan di dalam proses pemilihan sebuah material. Nah, material yang kita gunakan apakah cocok atau tidak, nah, itu tergantung dari media apa yang kita ingin ya, rencanakan. Seperti itu. Berarti mengerti ya? Oke, mantap. Nah, seperti itu ya. Kami berharap ya adik-adik bisa lebih proaktif lagi, ya adik-adik bisa lebih ya semangat lagi ya, untuk kemudian ya bisa saling memberikan informasi ya, untuk kemudian adik-adik bisa semakin paham dan bisa semakin ya mengerti yang berkaitan dengan ya material teknik sendiri. Apalagi kita sebagai seorang anak mekanikal ya, nah tentunya akan menjadi sebuah ya dasar ya perkuliahan kita untuk kemudian kita akan masuk lagi di perkuliahan yang lain seperti itu yang berkaitan dengan material teknik itu sendiri. Mungkin ini saja dari sekalian yang bisa kami sampaikan. Ya kami berharap tetap semangat ya tetap ya jaga jaga proses pembelajaran kita ya, jangan ya kendor ya
ya usahakan setiap hari kita harus membuka ya media sosial yang ada saat ini, membuka Google ya. Kalau kita ingin mengetahui pembelajaran yang baru, nah kita bisa dibantu dengan Google atau buku-buku referensi yang lain yang berkaitan dengan mata kuliah kita. Kalau tidak ada lagi, saya berharap ada sekalian ya bisa menginformasikan kepada rekan-rekan ya untuk kemudian bisa dimaksimalkan proses pelajaran ya pekan depan. Ini mungkin dari kami ya, kalau ada salah kata ya itu datanya dari kami. Kalau ada yang benar, alhamdulillah datanya dari sama kita. Sekian dari kami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.